Sejarah awal masuknya suku Bugis di Kolaka, Sulawesi Tenggara, mulai sejak abad ke-17 pada tahun 1667 sampai 1669, yang pada saat itu terjadi suatu kekacauan di Makassar atau yang dikenal dengan Perang Makassar. Belanda memaksa pemerintah Goa untuk mengaku kalah dengan menyusun perjanjian Bongaya. Dalam perjanjian ini, Goa dibantu oleh Arung Metua dari Wajo. Pada tahun berikutnya, Kubu Tosora dimusnahkan oleh Belanda dan sekutunya Letenritata Arung Pelaka dari Bone. Hal ini menyebabkan banyak suku Bugis melarikan diri ke tempat lain. Di antara mereka yang termasuk kategori ini adalah serombongan suku Bugis yang melarikan diri masuk ke Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kedatangan mereka ke daerah ini awalnya berkelompok. Setelah itu, barulah mereka datang secara individual mengikuti keluarganya yang telah datang terlebih dahulu. Setelah pemberontakan atau Perang Makassar berakhir sekitar tahun 1670, suku Bugis yang pernah meninggalkan tanah Bugis pada awal terjadinya Perang Makassar itu tidak mau lagi kembali ke kampung halamannya, namun malah semakin banyak suku Bugis yang hijrah ke Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk berkebun karena mengetahui bahwa orang-orang Bugis yang ada di daerah ini telah berhasil. Perantauan suku Bugis terus berkembang di Kolaka sampai sekarang ini, namun bukan lagi karena mereka melarikan diri, akan tetapi ia ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Ada yang menikah dengan sesama suku Bugis atau menikah dengan orang yang berbeda suku dan bahkan sudah menetap menjadi warga desa Pulau Wulo. Ada beberapa yang melatar belakangi suku Bugis sehingga memilih daerah Kolaka, Sulawesi Tenggara menjadi tempat pengungsian mereka, yaitu karena adanya daya dorong dari daerah asal mereka seperti faktor ekonomi, keamanan, dan faktor geografis, di mana Kabupaten Kolaka sangat dekat dengan daerah suku Bugis, yaitu dengan adanya tepi laut dan adanya daya tarik dari daerah Kolaka, Sulawesi Tenggara. Misalnya, faktor keadaan alam, yang dimana Kolaka memiliki tanah yang subur, sumber air, keadaan alam yang bergunung, dan kaya akan hasil laut dan hasil hutan. Dan bagi masyarakat nelayan dan pedagang di daerah Kolaka, dapat memberi manfaat besar karena letaknya sangat strategis. Diaspora suku Bugis pada abad ke-17 membawa banyak kelompok ke bagian Kolaka guna mencari tempat perlindungan dan penghidupan. Di daerah ini, kelompok suku Bugis sangat berhasil karena keadaan alam yang dimana Kolaka memiliki tanah yang subur. Jadi ini merupakan peluang bagi suku Bugis. Selain untuk perlindungan, daerah ini juga merupakan tempat untuk mata pencaharian. Karakteristik orang Bugis dan pola interaksinya dengan suku Tolaki. Suku Bugis dikenal dengan karakter yang tegas dan teguh pada pernyataan. Mereka sangat menjunjung kehormatan tinggi dari konsekuensi dari nilai-nilai siri atau harga diri yang menjadi dasar sistem budaya masyarakat Bugis secara umum. Selain dari karakter yang tegas, masyarakat Bugis juga memiliki semangat keberagaman yang sangat kuat. Kesetiaan terhadap pangadereng dalam bentuk kepatuhan menjalankan ketentuan-ketentuan adat dalam pengertian luas masih mendapat perhatian besar di kalangan orang-orang Bugis. Kesadaran untuk memelihara harga diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat mengharuskan orang-orang Bugis berusaha mengganti tenaga untuk menegakkan siri sepanjang hidup mereka. Usaha-usaha yang mendukung pemeliharaan siri di kalangan orang-orang Bugis merupakan hal yang sangat diutamakan. Bersamaan dengan itu, semangat keagamaan mereka termasuk sangat menonjol sebagaimana terlihat pada nuansa keagamaan yang mewarnai aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Kegiatan-kegiatan upacara adat yang selalu digabung dengan keagamaan seperti acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain.
Realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat Bugis di Desa Pulau Wulu sangat kelihatan. Dari hasil musyawarah antar warga dan atas kesepakatan bersama, akhirnya mereka gotong royong untuk membantu membangun masjid. Dan sebagian contoh yang dilakukan oleh warga Desa Pulau Wulu waktu bulan puasa. Ketika masyarakat ingin mengadakan buka puasa bersama di masjid, terlebih dahulu mereka mengadakan musyawarah antar warga karena masyarakat tahu bahwa tujuan bakti maka harus dengan musyawarah, karena dengan adanya musyawarah tentunya kesepakatan antar warga akan tercapai. Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial dalam keseharian. Suku Bugis memiliki pola kehidupan yang berbeda dan diatur sedemikian rupa sehingga setiap gerak dan aktivitas yang terjadi di dalamnya selalu mencerminkan nilai-nilai. Kerjasama itu akan terjalin dengan baik apabila mereka telah saling mengenal satu sama lain, misalnya kerja bakti atau gotong royong yang dilaksanakan pada setiap ada kesempatan dan waktunya tidak tetap karena mereka melihat kondisi masyarakat. Jika tidak terlalu sibuk, maka mereka saling mengajak untuk gotong royong. Dalam kegiatan seperti ini, justru akan mempererat tali persaudaraan antara Bugis dengan orang Tolaki. Apabila hubungan sosial itu terjalin dengan baik, maka kegiatan apapun yang dilakukan akan selalu berjalan dengan baik. Pola interaksi antara suku Bugis dengan suku Tolaki sejak awal telah menunjukkan hubungan yang baik. Dapat dilihat dari adanya hubungan kebudayaan karena perkawinan, seperti keturunan yang telah menikah dengan orang Tolaki. Dan yang kedua yaitu adanya pembentukan suatu nama kecamatan, yaitu Kecamatan Samaturu yang berasal dari bahasa Bugis yang artinya keinginan yang sama. Bentuk kerjasama juga dapat kita lihat, seperti musim cengkeh biasanya orang Tolaki menawarkan diri untuk ikut membantu memetik cengkeh. Begitupun sebaliknya, apabila orang Tolaki mempunyai pekerjaan seperti membuat rumah, suku Bugis juga tidak segan-segan untuk ikut membantu. Orang Tolaki masih mempertahankan ikatan sosial mereka. Mereka membantu satu sama lain dalam aktivitas keseharian. Upacara tradisional seperti pernikahan, membangun sebuah rumah, dan membantu keluarga yang ditimpa bencana. Sama halnya dengan suku Tolaki, orang Bugis juga memiliki ikatan komunitas yang kuat. Hal inilah yang menyebabkan sehingga kedua suku ini dapat bekerja sama. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang suku Bugis di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.